Andra menatap layar komputernya yang penuh dengan draft berita yang belum juga memuaskan redakturnya. Sebagai jurnalis investigasi muda, ia selalu haus akan berita besar, sesuatu yang bisa melambungkan namanya di dunia jurnalistik. Tapi, semua topik yang ia kejar belakangan ini terasa basi. Hingga suatu sore, ketika ia nongkrong di kafe kecil dekat kantor, ia mendengar sekelompok mahasiswa bercakap heboh tentang bakso bintang 5. Sebuah warung bakso legendaris yang katanya selalu penuh, bahkan di hari hujan deras. Katanya, bakso itu berbeda, gurihnya khas, teksturnya kenyal sempurna, dan kuahnya seolah punya rasa yang bikin ketagihan. Rasa penasaran Andra langsung menyala. Bakso bintang 5, ya, gumamnya, menuliskan catatan kecil di bukunya. Latar tempat, warung bakso bintang 5. Keesokan harinya, Andra menyempatkan diri datang ke warung itu. Dari kejauhan saja sudah terlihat antrean panjang yang mengular. Aroma bumbu kaldu menyeruak ke udara, bercampur dengan wangi bawang goreng yang baru ditiriskan. Warung sederhana itu berdinding kayu, dihiasi lampu bohlam kekuningan yang memberi suasana hangat, namun justru menambah kesan misterius. Di tengah kesibukan itu, seorang pria parubaya dengan senyum ramah menyambut para pelanggan. Silakan, silakan, duduk dulu. Tenang saja. Semua kebagian, suara beratnya terdengar menenangkan. Itulah Pak Jaya, pemilik warung yang dikenal dermawan. Beberapa pelanggan bahkan bercerita bahwa ia sering membagi bakso gratis untuk anak-anak jalanan. Andra duduk, mencicipi satu mangkuk. Dan memang benar, rasanya luar biasa. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, bukan sekadar enak, tapi mengikat lidah. Ia paham kenapa warung itu jadi legenda. Namun sebagai jurnalis, ia juga tahu, cerita sebesar ini pasti punya sisi lain. Plot twist awal. Malam itu, ketika warung sudah tutup, Andra kembali lagi, bersembunyi di balik pohon beringin besar tak jauh dari warung. Lampu-lampu sudah redup, hanya tersisa beberapa pekerja yang membereskan meja. Saat itulah ia melihat sesuatu yang janggal. Sebuah mobil pickup tua masuk pelan ke halaman belakang. Bukan truk berpendingin dari supplier resmi daging, melainkan mobil Rayot penuh karat. Dari dalamnya, beberapa karung besar diturunkan terburu-buru. Andra memicingkan mata. Daging, bisiknya, merasakan perutnya sedikit mual. Gerak-gerik Pak Jaya terlihat canggung. Ia memberi instruksi singkat pada dua lelaki yang membantunya. Mereka mengangkat karung itu ke dalam gudang kecil di belakang warung. Andra sempat melihat sedikit noda merah menetes dari karung saat terangkat. Andra menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Awalnya ia berpikir, mungkin Pak Jaya hanya menyimpan resep rahasia yang tak mau diketahui orang. Sebuah campuran bumbu istimewa yang membuat baksonya begitu luar biasa. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih kelam dalam caranya menyembunyikan karung-karung itu. Apa yang sebenarnya ada di balik bakso bintang 5 ini? Gumamnya, sambil menyalakan kamera kecil yang selalu ia bawa. Andra tidak bisa tidur malam itu. Bayangan karung-karung daging yang diturunkan dari truk Rayot terus menari dalam benaknya. Naluri jurnalistiknya menolak berhenti sampai ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia mulai dengan cara sederhana, mendatangi beberapa supplier bahan makanan yang biasa memasok daging sapi ke warung-warung besar di kota itu. Pak Jaya, warung bakso bintang 5, tanya Andra pada seorang pemilik rumah potong hewan. Lelaki itu mengerutkan kening. Setahu saya, dia nggak pernah ambil dari sini. Padahal hampir semua penjual bakso di kota ini ambil dari tempat saya. Andra mencatat. Ia mendatangi 2, 3, bahkan 5 supplier lain. Jawabannya sama. Tidak pernah ada yang mengirim daging ke warung Pak Jaya. Lalu, daging itu datang dari mana? Bisiknya. Semakin gelisah. Andra kemudian mencoba menggali informasi dari warga sekitar warung. Banyak yang hanya tahu satu hal. Pak Jaya orangnya dermawan, tapi juga tertutup. Ia jarang berbincang panjang, selalu menutup warung tepat waktu, dan hampir tak pernah terlihat di luar aktivitas jualan. Namun seorang ibu-ibu tua berbisik ketika Andra pura-pura bertanya sebagai pelanggan biasa. Kalau malam,
Sering ada mobil aneh parkir di dekat warung itu. Kadang saya dengar suara hewan, seperti sapi atau kambing, tapi entah kenapa rasanya berbeda. Seram. Andra merinding. Tak puas, ia menyusuri catatan kecil yang ia buat semalam. Mobil pickup Reyot itu punya ciri khas. Catnya terkelupas, dan ada logo buram bekas stiker Koperasi Tani. Itu memberinya petunjuk. Dari hasil pencarian, Andra menemukan arah jejak menuju sebuah peternakan kecil di luar kota. Kira-kira 1 jam perjalanan. Peternakan itu disebut-sebut sudah lama tak beroperasi, sepi, dan jarang ada orang yang mau mendekat. Malam berikutnya, Andra memberanikan diri ke sana. Jalan menuju peternakan gelap, hanya diterangi sinar bulan. Bangunan tua dengan pagar berkarat tampak menyeramkan, sebagian dindingnya roboh. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya lampu dari gudang belakang. Ia menyalakan kamera kecilnya, merekam setiap langkah. Kalau ini berhasil, bisa jadi berita terbesar dalam karierku, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun baru saja ia mendekat ke gerbang, bulu kuduknya berdiri. Ada seseorang berdiri di sana. Tubuh tinggi, wajah tertutup topi hitam, berdiri tanpa bergerak seolah menunggu. Andra berhenti, menahan napas. Sosok itu menatap lurus padanya, lalu perlahan berjalan mendekat. Andra melangkah mundur, namun sosok itu tak bicara sepatah kata pun. Hanya tatapan dingin yang menusuk. Siapa? Siapa kamu? Suara Andra gemetar. Sosok itu tak menjawab, hanya mengangkat tangan, memberi isyarat seperti melarang. Lalu, secepat bayangan, ia berbalik masuk ke dalam peternakan. Andra terpaku. Jantungnya berdetak kencang. Dia tahu aku mengikutinya. Sejak malam itu, setiap kali Andra mencoba mendekat lagi, ia selalu dihalangi. Kadang ada motor tanpa plat nomor yang tiba-tiba menyalipnya di jalan sepi. Kadang ada bayangan orang yang mengawasi dari kejauhan ketika ia memotret gudang. Semakin ia berusaha masuk, semakin kuat pula perasaan bahwa rahasia kelam sedang dijaga mati-matian. Andra tahu, kalau ia hanya berputar-putar di luar pagar, ia tak akan menemukan apa-apa. Malam berikutnya, ia memutuskan mengambil risiko. Ia datang lebih larut, ketika peternakan tampak benar-benar sunyi. Bermodal senter kecil dan kamera saku, ia menyelinap lewat pagar yang sebagian sudah roboh. Rumput liar menjulang sampai pinggang, bau anyir samar menusuk hidungnya. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar sampai gudang. Gudang itu gelap kecuali cahaya lampu neon redup di dalamnya. Andra menempelkan telinga ke dinding kayu. Tak ada suara sapi, tak ada suara kambing. Hanya sunyi. Perlahan ia mendorong pintu belakang yang longgar. Begitu masuk, napasnya tercekat. Di sudut ruangan, bertumpuk karung-karung kosong berserakan, lusuh dan berdebu. Awalnya ia mengira itu sisa karung daging, tapi ketika ia mengarahkan senter, matanya membelalak. Pakan babi, gumamnya pelan. Tulisan besar dengan logo produk ternak tercetak jelas di karung-karung itu. Bukan pakan sapi, bukan pula pakan kambing. Karung-karung ini jelas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh berbeda dari apa yang dipikirkan orang tentang peternakan ini. Andra menelan ludah. Sebagai seorang Muslim, ia tahu implikasi dari temuan ini bisa mengguncang banyak orang. Apalagi warung bakso yang dijuluki Bintang 5 itu jadi kebanggaan kota. Tak ingin gegabah, Andra menghubungi 2 temannya dari masa kuliah, Raka, yang kini bekerja sebagai teknisi laboratorium universitas, dan Maya, seorang aktivis lingkungan yang sering mengungkap kasus perdagangan ilegal. Malam itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Andra membuka tas lempangnya, mengeluarkan beberapa potongan karung dan segenggam sisa butiran pakan yang masih menempel di dalamnya. Ini yang kutemukan di gudang peternakan, kata Andra, suaranya menurun. Maya menatap karung itu, keningnya berkerut. Kalau ini pakan babi, berarti bukan sapi yang mereka pelihara di sana. Raka mengangguk. Kita harus pastikan. Bisa jadi cuma bekas, bisa juga lebih serius dari itu. Andra menarik napas panjang. Kita butuh bukti ilmiah. Raka, bisa kau bawa ini ke laboratorium? Raka ragu sejenak. Itu berarti aku harus curi-curi pakai fasilitas kampus.
Kalau ketahuan, risikonya besar. Tapi kalau benar ini terkait dengan apa yang kusangka, Andra menatap serius. Kita bicara soal ribuan orang yang sudah makan bakso itu. Akhirnya, Raka setuju. Sampel itu dibawa secara hati-hati. Butuh waktu beberapa hari untuk dianalisis, karena ia harus menyamarkan pekerjaan itu di antara tugas rutin laboratorium. Hari-hari penantian itu jadi masa paling berat bagi Andra. Ia duduk gelisah di meja kerjanya, menatap layar komputer tanpa bisa fokus. Setiap kali ia lewat warung bakso bintang 5, ia melihat antrean panjang orang-orang yang sama sekali tak tahu apa yang mungkin mereka makan. Ia mulai dihantui bayangan karung-karung itu. Teringat kembali tatapan dingin sosok misterius di gerbang peternakan. Seolah ada yang memperingatkannya, jangan campuri urusan ini. Maya mencoba menenangkannya. Kita harus sabar. Kalau kita salah langkah, justru kita yang bisa dihabisi. Orang-orang seperti Pak Jaya biasanya punya jaringan kuat. Andra mengangguk, meski hatinya tetap gelisah. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Karung-karung berdarah, suara orang-orang yang berteriak, dan mangkuk bakso yang kuahnya berubah merah pekat. Beberapa hari kemudian, teleponnya berdering. Suara Raka di seberang terdengar serius, nyaris berbisik. Andra, hasil uji lab sudah keluar. Kau harus datang sekarang juga. Kita nggak bisa bahas ini lewat telepon. Andra tercekat. Jantungnya kembali berpacu cepat. Ia tahu. Saat ini adalah titik penentuan, apakah kecurigaannya selama ini salah besar, atau justru lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Andra berlari kecil menaiki tangga menuju ruang kerja Raka di laboratorium universitas. Begitu ia masuk, Raka langsung mengunci pintu dan menutup tirai jendela. Wajahnya pucat. Aku sudah lakukan 2 kali uji coba, dengan metode berbeda. Ujar Raka sambil menyerahkan selembar kertas hasil analisis. Tidak ada keraguan, sampel ini positif mengandung suskrofa, daging babi hutan, atau celeng. Andra terpaku. Pandangannya kabur, jantungnya seakan berhenti sesaat. Celeng, suaranya nyaris tak keluar. Jadi, bakso yang selama ini dimakan orang-orang. Raka menunduk. Aku nggak bisa pastikan apakah semua bakso di warung itu mengandung ini, tapi jelas ada indikasi kuat. Apalagi kalau karung-karung itu memang berasal dari peternakan yang kau temukan. Andra merasa mual. Bagaimana mungkin bisnis sebesar itu bisa bertahan tanpa seorang pun menyadari? Kota ini mayoritas Muslim, reputasi Pak Jaya sebagai sosok ramah dan dermawan begitu kuat. Ini bisa jadi skandal terbesar dalam sejarah kuliner kota. Namun ia menolak percaya begitu saja. Ia membawa sampel itu ke laboratorium swasta lain, jauh dari kampus, untuk memastikan. 3 hari kemudian, hasilnya sama, daging celeng. Andra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astaga, ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Beberapa malam setelah hasil itu keluar, Andra mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal. Berhenti. Suaranya berat, dingin, hanya satu kata. Lalu telepon terputus. Esoknya, ia menemukan sebuah amplop di bawah pintu apartemennya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan kasar. Kalau kau teruskan ini, kau yang akan hilang berikutnya. Andra merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ia menatap sekeliling apartemen kecilnya, seolah-olah ada yang mengawasi dari balik bayangan. Maya menegaskan ketika mereka bertemu, Andra, ini bukan main-main. Mereka sudah tahu siapa kamu. Kalau kau salah langkah, nyawa taruhannya. Tapi Andra tahu, mundur bukan pilihan. Bukan hanya karena integritasnya sebagai jurnalis, tapi juga karena tanggung jawab moralnya. Ribuan orang telah makan bakso itu, mereka berhak tahu. Malam itu, ia duduk lama di mejanya, menatap berkas-berkas, hasil lab, dan foto karung-karung itu. Pada akhirnya ia menulis sebuah catatan kecil di bukunya. Kebenaran harus keluar dari sumbernya langsung. Aku akan menemuinya. Keesokan harinya, Andra memberanikan diri datang ke warung bakso bintang 5. Warung itu, seperti biasa, dipenuhi pelanggan.
Aroma kuah kaldu menyeruat, orang-orang tertawa sambil menikmati mangkuk bakso panas. Pemandangan itu terasa ironis bagi Andra, mengingat rahasia mengerikan yang ia genggam. Ia menunggu sampai warung mulai sepi. Ketika matahari condong ke barat, Pak Jaya keluar dari dapur, menyeka keringat dengan handuk kecil di lehernya. Senyum ramah tetap terpampang di wajahnya. "Andra, kan? Wartawan itu?" tanya Pak Jaya ketika melihatnya masih duduk. "Loh, kau sendirian? Mau tambah mangkok lagi?" Andra menatapnya dalam-dalam. "Tidak, Pak. Saya ingin bicara, empat mata, tentang sesuatu yang penting." Pak Jaya mengangkat alis, tampak sedikit heran, tapi ia mengangguk. "Baiklah. Ayo, ikut ke belakang." Mereka masuk ke ruang kecil di belakang dapur. Bau daging dan bumbu lebih tajam di sini. Andra duduk di kursi kayu reot, sementara Pak Jaya menuangkan teh panas. "Jadi, apa yang mau kamu tanyakan?" Suara Pak Jaya tenang, terlalu tenang. Andra mengeluarkan amplop berisi hasil laboratorium, lalu meletakkannya di meja. Tangannya bergetar, tapi sorot matanya tegas. "Saya sudah memeriksa sampel dari karung-karung di peternakan. Hasilnya jelas. Itu daging celeng. 2 laboratorium berbeda, hasilnya sama. Jadi saya datang untuk memberikan kesempatan terakhir. Pak, saya ingin mendengar langsung dari Anda, apa benar bakso bintang 5 menggunakan daging itu?" Ruangan mendadak hening. Jam dinding berdetak pelan. Suara sendok jatuh dari dapur terdengar samar. Pak Jaya menatap Andra lama, senyumnya perlahan memudar. Matanya berubah tajam, penuh sesuatu yang sulit ditebak, antara amarah, rasa bersalah, atau mungkin ancaman. Ruangan kecil di belakang dapur itu mendadak terasa pengap. Andra masih menatap lurus, menunggu jawaban. Di hadapannya, Pak Jaya terdiam. Wajah ramahnya kini memucat, tatapannya beralih dari amplop di meja ke wajah Andra. "Ah, apa maksudmu?" Pak Jaya mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar. "Itu pasti salah. Tidak mungkin. Warung saya sudah berjalan bertahun-tahun. Tidak ada yang komplain." Andra mengetukkan jarinya di atas amplop. 2 laboratorium berbeda, hasil sama. Ini bukan salah uji. Saya juga sudah menemukan karung-karung pakan babi di peternakan yang Anda datangi malam-malam. Jangan bohong lagi, Pak. Pak Jaya terdiam. Kedua tangannya gemetar halus. Ia meraih gelas teh di depannya, tapi justru menumpahkan sedikit cairan ke meja. "Pak," suara Andra menurun, lebih lembut. "Saya bukan datang untuk menjatuhkan Anda di sini. Tapi orang-orang berhak tahu. Kalau Anda memang punya alasan, katakan sekarang." Pak Jaya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lama ia terisak pelan, sampai akhirnya ia angkat kepala. Tatapannya lelah, seperti orang yang sudah kalah. "Ya, benar." Suaranya serak. "Itu daging celeng." Andra menahan napas. Meski ia sudah menduga, mendengar pengakuan langsung membuat dadanya sesat. Pak Jaya melanjutkan, suaranya bergetar. "Saya dulu hanya pedagang kecil. Warung ini hampir bangkrut. Lalu saya terlilit utang besar, bunga mencekik. Saat itu, saya tidak punya jalan keluar. Sampai ada orang-orang yang datang, menawarkan bantuan. Mafia daging gelap," tebat Andra. Pak Jaya mengangguk lemah. "Mereka bilang, kalau saya mau pakai daging celeng, harga bisa ditekan. Rasa hampir sama, bahkan lebih gurih kalau diolah dengan bumbu tertentu. Mereka janji, saya tidak akan ketahuan, karena mereka sudah atur jalur distribusi. Yang penting, saya bisa bayar utang. Kalau menolak, mereka ancam akan habisi keluarga saya." Air mata mengalir di pipi Pak Jaya. "Saya salah. Nah, saya tahu ini dosa besar, haram, melanggar kepercayaan orang-orang. Tapi saat itu saya terlalu takut. Setiap malam, saya lihat wajah istri dan anak-anak saya. Saya tidak sanggup kalau sesuatu terjadi pada mereka." Andra menatapnya lama. Ada rasa marah, jijik, tapi juga iba. Di satu sisi, ia ingin mengutuk keputusan Pak Jaya. Di sisi lain, ia bisa merasakan tekanan yang dialami pria itu. Kalau begitu,
Kenapa tidak berhenti sekarang? Tanya Andra, nadanya tegas. Pak Jaya menggeleng putus asa. Tidak semudah itu. Mereka masih mengawasi. Kalau saya berhenti, mereka yang akan habisi saya. Warung ini hanya wajah depan. Di baliknya ada jaringan besar. Saya hanya pion. Hening sesaat. Jam dinding berdetak lambat, seolah memperpanjang ketegangan. Pak Jaya menggenggam tangan Andra tiba-tiba. Nat, saya mohon. Jangan publikasikan ini. Kalau keluar, bukan cuma saya yang habis. Anak istriku bisa jadi korban. Kau tidak tahu seberapa kejam orang-orang itu. Andra menatap tangan kasar itu, lalu menatap mata Pak Jaya yang penuh rasa takut dan penyesalan. Ada beban besar yang kini berpindah ke pundaknya. Di luar, suara pelanggan terakhir yang membayar masih terdengar sama. Kehidupan di warung berjalan seperti biasa. Tak ada seorang pun yang tahu, di balik kuah gurih bakso bintang 5, tersembunyi rahasia yang bisa mengguncang seluruh kota. Andra menarik tangannya perlahan. Pak, kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Pak Jaya menunduk. Bahunya bergetar, entah karena tangis, atau karena ketakutan yang lebih besar. Malam itu, Andra duduk lama di meja kerjanya. Lampu kamar menyinari tumpukan berkas, hasil laboratorium, dan catatan wawancaranya dengan Pak Jaya. Tangannya memegang pena, tapi ia tak menulis apa-apa. Matanya kosong. Kalau kupublikasikan, reputasi Pak Jaya hancur. Keluarganya bisa jadi korban mafia. Tapi kalau kusimpan, aku berkhianat pada profesi, pada orang-orang yang punya hak untuk tahu. Dilema itu menekan dadanya seperti beban bertonton. Ia tidak pernah merasa serumit ini dalam karirnya. Keesokan paginya, Andra akhirnya membawa semua bahan investigasinya ke kantor majalah. Ia menemui atasannya, Bapak Rama, seorang redaktur senior dengan reputasi keras dan ambisius. Andra menyerahkan map tebal di meja. Pak, saya sudah dapat bukti. 2 laboratorium mengonfirmasi. Bakso bintang 5 menggunakan daging celeng. Bahkan saya sudah konfrontasi langsung dengan Pak Jaya. Bapak Rama membuka map, membaca sekilas. Matanya membesar, lalu wajahnya berubah girang. Ini berita emas, Andra. Kalau benar, ini bisa mengguncang satu kota. Skandal kuliner, penipuan besar-besaran, dampaknya nasional. Kau sadar, kan? Ini bisa bikin karirmu melesat. Andra menunduk, enggan menatap mata atasannya. Tapi, Pak, ini bukan sesederhana itu. Apa maksudmu? Rama menyipitkan mata. Pak Jaya bukan dalang. Dia hanya pion. Dia terjerat utang, dipaksa mafia daging gelap. Kalau kita publikasikan begitu saja, keluarganya bisa terancam. Bahkan nyawanya sendiri mungkin dalam bahaya. Rama terdiam sejenak, lalu menepuk meja. Jurnalis tidak boleh bermain hati, Andra. Tugas kita menyampaikan fakta, bukan melindungi pelaku. Kalau kau tidak berani, saya bisa lempar kasus ini ke orang lain. Kata-kata itu menusuk. Andra tahu Rama benar, secara teori jurnalistik. Tapi nuraninya memberontak. Sepulang dari kantor, Andra duduk lama di kafe kecil. Maya menemuinya, menatapnya penuh iba. Kau terlihat seperti orang yang sudah kalah perang, ujarnya pelan. Andra menghela napas panjang. Aku terjebak, Mei. Kalau aku buka, hidup Pak Jaya dan keluarganya mungkin hancur. Kalau aku diam, aku berkhianat pada semua orang yang sudah tertipu. Aku merasa, apapun pilihanku, aku akan jadi penjahat. Maya menatapnya dalam. Mungkin jawabannya bukan sekadar publikasikan atau diam. Mungkin ada jalan ketiga. Andra mengernyit. Maksudmu? Kalau ini soal mafia, berarti Pak Jaya hanya korban. Kalau kau bisa ungkap jaringan itu, dalangnya, kau bisa selamatkan banyak orang sekaligus tanpa harus menjadikan Pak Jaya kambing hitam. Tapi itu jauh lebih berbahaya. Andra menatap kosong ke cangkir kopinya. Kata-kata Maya menusuk, tapi juga memberi arah. Jalan ketiga. Bukan sekadar berita, tapi perang melawan sistem gelap yang lebih besar. Malam itu,
Andra kembali membuka catatannya. Foto karung, hasil lab, transkrip percakapan dengan Pak Jaya. Di halaman terakhir bukunya, ia menulis sebuah kalimat tegas. Bukan hanya Pak Jaya yang harus kuungkap. Aku harus menemukan siapa yang berdiri di balik semua ini. Namun ia sadar, langkah berikutnya bisa mengorbankan lebih banyak dari sekadar reputasi. Bisa jadi, nyawanya sendiri. Sejak malam itu, Andra mengubah haluan. Ia menutup rapat-rapat hasil investigasinya, bahkan dari Bapak Rama yang terus menagih. Setiap kali ditanya, ia menjawab singkat, masih butuh data pendukung. Padahal, diam-diam ia sudah merancang rencana jauh lebih berbahaya. Kalau hanya Pak Jaya yang dikorbankan, semua ini sia-sia. Aku harus bongkar jaringannya. Aku harus temukan siapa dalang sebenarnya. Andra menuliskan strategi di buku catatannya. Mengikuti alur distribusi daging, siapa yang membawa karung celeng itu dari peternakan ke warung, mencari titik kelemahan sopir, kurir, atau kaki tangan kecil yang bisa diikuti jejaknya. Mengumpulkan bukti visual, foto, rekaman, dokumen. Tanpa bukti, semua hanya cerita kosong. Mencari sekutu, orang dalam yang bisa memberi informasi lebih. Malam-malam berikutnya, Andra mengintai peternakan sepi itu lagi. Kali ini, ia bersembunyi lebih jauh, dengan kamera jarak jauh. Benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, sebuah mobil pick-up datang. 2 orang turun, mengangkat karung-karung yang mirip dengan yang pernah ia lihat. Mereka menutupinya dengan terpal lusuh, lalu meluncur pergi. Andra segera mengikuti dengan jarak aman. Mobil itu menuju gudang tua di kawasan industri pinggiran kota. Gudang yang seolah terbengkalai, tapi ada aktivitas mencurigakan. Lampu menyala redup, beberapa orang keluar masuk, mengangkat peti kayu. Ini markas mereka, gumam Andra, sambil merekam dari kejauhan. Namun semakin dalam ia menggali, semakin ia sadar ada pola yang tak asing. Beberapa wajah yang ia rekam dari balik kamera terlihat familiar. Salah satunya membuat darahnya berdesir, Aldo. Aldo adalah teman dekatnya sejak kuliah, seorang yang dulu sering menjadi rekan liputan kecil-kecilan, sahabat yang ia percaya. Mereka sering begadang bersama menulis berita, berdiskusi tentang idealisme jurnalistik. Andra membeku. Ia menggosok matanya, memastikan ia tidak salah lihat. Tapi tak ada keraguan. Itu jelas Aldo, mengenakan jaket hitam, sedang memberi instruksi kepada 2 orang pekerja untuk memindahkan karung. Tidak mungkin, bisik Andra, tubuhnya bergetar. Keesokan harinya, Andra mencoba memastikan. Ia menemui Aldo dengan alasan ingin sekadar nongkrong. Mereka duduk di sebuah warung kopi, seperti biasa. Namun kini, Andra merasa semua percakapan mereka punya lapisan gelap di baliknya. Akhir-akhir ini kamu sibuk banget, duh, kata Andra mencoba basa-basi. Aldo tersenyum samar. Yah, ada urusan kerjaan tambahan. Kau tahu sendiri, hidup makin mahal. Andra memperhatikan tangannya. Ada bekas noda sama di kuku, seperti darah kering yang tak sempurna dibersihkan. Dadanya makin sesat. Dalam hati, ia bergulat. Haruskah aku menanyakan langsung? Atau berpura-pura tidak tahu dulu? Malamnya, Andra menulis di catatannya. Dalang belum jelas. Tapi Aldo adalah kunci. Kalau dia bagian dari mereka, berarti aku sudah salah menaruh kepercayaan. Haruskah aku menjebatnya, atau memanfaatkannya untuk sampai ke puncak jaringan? Ia menutup bukunya, menatap kosong ke jendela. Kota yang ramai di luar sana tak tahu sedang ditopang oleh jaringan gelap yang menipu mereka. Dan kini, pengkhianatan seorang sahabat membuat langkah berikutnya jauh lebih berbahaya. Andra akhirnya tak bisa lagi menahan diri. Malam itu, ia mengikuti Aldo sampai ke gudang tua. Begitu aktivitas berhenti, ia menunggu sampai Aldo keluar sendirian. Di sebuah lorong gelap, Andra menghadangnya. Aldo, suara Andra berat, penuh tekanan. Aldo terkejut, tapi cepat menguasai diri. Andra, apa yang kau lakukan di sini? Andra menggenggam kuat ponselnya yang berisi rekaman. Aku sudah lihat semuanya. Kau terlibat, Du. Kau bagian dari mereka. Wajah Aldo menegang.
lalu berubah getir. Aku tidak punya pilihan, Endra. Hidupku hancur setelah PHK itu. Hutangku menumpuk. Mereka datang dengan tawaran. Aku hanya ingin bertahan. Andra melangkah maju. Bertahan? Dengan meracuni orang? Dengan menjual daging haram? Kau sadar berapa banyak orang tertipu, termasuk aku, sahabatmu sendiri. Aldo terdiam sejenak, lalu menggeleng. Kau tidak akan mengerti. Kau masih idealis. Tapi idealisme tidak bisa membayar cicilan rumah atau biaya rumah sakit ibuku. Ketegangan berubah jadi ledakan. Aldo mencoba merebut ponsel Andra. Mereka bergulat di lorong sempit itu. Tinju, tendangan, saling dorong. Dua sahabat yang dulu pernah duduk di bangku kuliah bersama, kini saling menghantam seperti musuh bebuyutan. Andra menahan amarah, tapi tubuhnya semakin lelah. Kau mengkhianati segalanya. Duh, teriaknya. Aldo berhasil menjatuhkan Andra ke tanah. Dengan sekali tendang, ponsel Andra terlepas, meluncur ke arah dinding. Aldo cepat-cepat meraihnya. Kalau rekaman ini sampai keluar, bukan hanya aku yang hancur. Kau juga. Mereka tidak akan membiarkanmu hidup, Endra. Andra mencoba bangkit, tapi tubuhnya sudah babak belur. Darah mengalir di sudut bibirnya. Nafasnya terengah-engah. Ia berusaha meraih tangan Aldo, tapi pukulan keras di pelipis membuat pandangannya kabur. Aldo mendekat, suaranya bergetar. Maaf, Endra, aku tidak bisa biarkan kau menghancurkan ini. Di sela kesadarannya yang mulai meredup, Andra menggenggam ponsel satunya, yang ia sembunyikan di saku jaket. Dengan sisa tenaga, ia mengirim pesan singkat. Pak Jaya, kabur sekarang. Selamatkan keluargamu. Pesan terkirim sebelum ponsel itu pun direbut dari tangannya. Andra terkapar di tanah, tubuhnya gemetar, hampir tak berdaya. Sementara Aldo berdiri di atasnya, membawa semua data-data hasil investigasi. Langkah-langkah berat terdengar dari kejauhan. Orang-orang jaringan mafia mendekat, dipanggil oleh Aldo. Andra memejamkan mata, mencoba menahan sakit, tapi dalam hatinya masih ada secercah lega. Setidaknya Pak Jaya sudah diperingatkan. Malam itu, pertempuran bukan hanya soal sahabat yang berubah jadi lawan, tetapi juga tentang harga yang harus dibayar sebuah kebenaran. Meski babak belur dan hampir kehilangan semua data, Andra ternyata masih menyimpan cadangan bukti. Sebelum pertemuan dengan Aldo, ia telah menyalin rekaman, foto, dan catatan investigasi ke dalam flash disk kecil yang selalu ia sembunyikan di dalam sol sepatunya. Itulah satu-satunya harapan yang tersisa. Begitu luka-lukanya agak membaik, Andra kembali menemui Bapak Rama di kantor majalah. Wajah atasannya langsung berubah serius melihat kondisi Andra. Andra, astaga, siapa yang melakukan ini? Tanya Rama panik. Andra hanya menjawab lirih. Tidak ada waktu untuk itu, Pak. Yang penting, ini, katanya sambil menyerahkan flash disk tersebut. Semua bukti ada di situ. Foto gudang, rekaman aktivitas, hasil lab, semuanya. Rama menggenggam flash disk itu seolah sedang memegang emas. Matanya berbinar. Kalau ini benar, ini berita terbesar dalam karir kita. Andra menarik napas panjang. Tapi ini bukan soal karir, Pak. Ini soal nyawa orang banyak. Publikasikan, secepatnya. Keesokan harinya, artikel meledak di dunia maya. Judulnya mencolok. Terkuat. Bakso Bintang 5 mengandung daging celeng, mafia daging gelap di balik popularitas warung legendaris. Artikel itu menyebar seperti api di musim kemarau. Warga kota geger. Warung yang dulu selalu dipenuhi antrean mendadak sepi, bahkan dilempari batu oleh massa yang marah. Di media sosial, ribuan komentar bermunculan, mencaci dan mengecam. Pantas enak banget, ternyata ada rahasia kotor begini. Gila, bertahun-tahun saya langganan. Jijik rasanya. Hukum seberat-beratnya, jangan biarkan lolos. Tak berhenti di situ, berita tersebut juga menggugah pihak berwajib. Polisi segera membentuk tim khusus. Dalam waktu singkat, penggerebekan dilakukan di gudang tua, peternakan, dan beberapa rumah tersangka. Hasilnya dramatis,
belasan anggota jaringan mafia daging ditangkap. Karung-karung daging celeng, dokumen transaksi gelap, hingga senjata api ilegal ditemukan sebagai barang bukti. Yang mengejutkan, salah satu nama yang tercatat dalam daftar inti jaringan adalah Aldo. Ia ditangkap setelah mencoba melarikan diri, namun jejak digital dan kesaksian orang-orang tidak bisa disangkal lagi. Berita tentang penangkapan ini menjadi headline di mana-mana. Andra duduk di ruang redaksi, menatap layar komputer yang menampilkan siaran langsung televisi, gambar-gambar truk polisi yang mengangkut barang bukti, wajah-wajah tersangka yang ditutupi kain hitam, dan Pak Jaya yang tertunduk pasrah digiring ke mobil tahanan. Hatinya campur aduk. Ada kepuasan karena kebenaran akhirnya terungkap, tapi juga ada perih yang tak bisa ia sembunyikan. Ia telah menjatuhkan seorang sahabat, seorang teman lama yang dulu ia anggap saudara. Rama menepuk bahunya. Kau sudah melakukan yang benar, Endra. Ingat itu. Andra mengangguk pelan, meski dalam dirinya ia tahu, kebenaran memang sudah tegak, tapi harga yang harus ia bayar jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Beberapa minggu setelah penggerebekan besar-besaran itu, suasana kota mulai kembali normal. Warung bakso bintang 5 kini hanya menyisakan papan nama kusam dan pintu kayu yang tergembok. Tak ada lagi antrean panjang, tak ada lagi aroma kuah gurih yang dulu memikat orang dari kejauhan. Yang ada hanya keheningan dan debu yang menempel di meja-meja kosong. Namun, di balik berita besar yang memenuhi media, ada kisah yang tak diketahui banyak orang. Pak Jaya dan keluarganya berhasil melarikan diri sebelum polisi menciduk semua orang yang terlibat. Andra lah yang membantu mengatur pelarian itu. Dengan jaringan kecil yang ia miliki, ia mencarikan tempat aman di kota lain, jauh dari bayang-bayang mafia daging. Terima kasih, Endra. Tanpa kau, mungkin keluargaku sudah hancur, kata Pak Jaya dalam pesan singkat sebelum pergi. Andra hanya membalas singkat, mulailah hidup baru. Jangan menoleh ke belakang. Mereka masih sesekali berhubungan lewat pesan, tapi tidak lebih dari itu. Andra tahu, semakin jarang mereka berkomunikasi, semakin aman bagi Pak Jaya dan keluarganya. Di sisi lain, Andra menerima penghargaan bergengsi dari Asosiasi Pers atas keberanian dan integritasnya. Nama dan wajahnya terpampang di berbagai media, disebut sebagai jurnalis muda yang berani menyingkap jaringan mafia daging. Di panggung penghargaan, tepuk tangan bergemuruh, lampu sorot menyilaukan. Tapi di dalam hati Andra, tidak ada rasa menang yang utuh. Ia merasa kehilangan. Kehilangan seorang sahabat, Aldo, yang kini meringkuk di balik jeruji besi. Kehilangan rasa hangat di warung sederhana tempat ia dulu duduk, menikmati semangkuk bakso sambil mendengar cerita-cerita orang kecil. Dan yang paling ia rasakan adalah iba. Iba pada Pak Jaya yang sebenarnya hanya terjerat keadaan, tetapi akhirnya harus menanggung aib seumur hidup. Suatu sore, Andra berdiri di depan warung yang sudah tutup itu. Udara berembus membawa aroma samar dari sisa bumbu yang mungkin masih melekat di dinding. Ia melangkah ke dalam, melihat kursi-kursi kosong yang berdebu. Di kepalanya, terbayang suara riuh pelanggan yang dulu berebut meja, tawa anak-anak, percakapan para pekerja kantoran yang singgah sejenak. Semua itu kini hanya bayangan. Andra menarik napas panjang. Kebenaran memang pahit, gumamnya lirih. Tapi kalau dibiarkan terkubur, ia bisa membusuk dan meracuni lebih banyak orang. Ia menutup mata, merasakan perih sekaligus lega. Di titik itulah ia benar-benar memahami, pekerjaan seorang jurnalis bukan untuk merasa menang, tapi untuk memastikan kebenaran tetap berdiri. Meski harus mengorbankan sesuatu yang berharga. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan warung itu. Sore kota menyambutnya dengan cahaya keemasan. Dan tahu, perjalanannya masih panjang, dan akan ada lebih banyak kebenaran lain yang harus ia ungkap.